Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknologi perkembangbiakan pada hewan. Sebelum lebih lanjut, kita berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ini contohnya inseminasi buatan, kawin suntik atau kawin suntik ya. Suatu teknik atau cara untuk memasukkan sperma ternak jantan yang telah diproses ke dalam alat reproduksi ternak betina dengan alat khusus. Jadi alat khususnya itu adalah suntik. Makanya dikatakan kawin suntik karena harus menggunakan alat suntik. Tujuan dilakukannya inseminasi buatan ini, yang pertama memperbaiki kualitas ternak. Contohnya kalau kita akan mendapatkan daging yang banyak, maka dikawinkan dengan memiliki daging yang banyak. Kemudian yang kedua, tujuannya dapat menghemat biaya karena tidak harus mendatangkan ternak jantan ke tempat tujuan. Maksudnya di sini adalah tidak perlu mengambil dari luar negeri binatangnya ya, maksudnya tetapi hanya mengambil spermanya saja, kemudian dibekukan. Selanjutnya, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Dia lebih cepat dan teratur. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan penggunaan ternak jantan unggul secara luas dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini tujuan dilakukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Contohnya, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan jumlah banyak, diambil sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Ini adalah contohnya. Kemudian contoh yang lainnya dari kawin suntik, inseminasi buatan telah dilakukan pada sapi perah dengan sapi Bali. Sapi perah merupakan bibit dari Amerika dan Belanda, dapat menghasilkan produksi susu yang lebih baik. Adapun sapi Bali memiliki sifat unggul antara lain dagingnya berkualitas tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan sebagai perumput baik, dan dapat berkembang dengan baik meskipun tingkat pakannya rendah. Jadi itu inseminasi buatan. Berikutnya kita akan bahas cloning. Cloning ini termasuk teknologi perkembangbiakan pada hewan ya, teknologinya. Cloning merupakan salah satu cara untuk memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip induknya. Jadi cloning ini mirip sama persis dengan induknya. Penerapan teknologi reproduksi ini ada pada hewan. Cloning dilakukan dengan mengambil inti sel telur yang telah dibuang intinya. Sel-sel yang dimasukkan tersebut dapat berasal dari satu spesies hewan atau hewan lain yang dekat kekerabatannya. Jadi ini prosesnya contoh cloning yang bernama menghasilkan domba Dolly. Ini diambil kelenjar mame yang dari domba betina. Jadi diambil intinya dari domba betina ya. Dia mendonorkan nukleusnya, intinya saja. Kemudian yang ini mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Jadi diambil sel telurnya
yang ada di ovarium itu diambil. Kemudian di dalam sel tersebut, sel telur tersebut ada inti, tetapi yang ini intinya dibuang, tinggal wadahnya saja. Selanjutnya yang ini tadi domba betina putih ini, yang intinya disatukan, dikawinkan dengan wadah si domba hitam bermuka hitam ya. Ini disatukan, ini dibuang intinya, ini diambil intinya, sehingga dengan perlakuan menggunakan sengatan listrik dia akan kemudian menyatu. Setelah satu dia akan membelah, terjadilah pembelahan sel, membelah sehingga terjadilah embrio. Setelah jadi embrio dimasukkan ke dalam uterus domba ini tadi. Jadi setelah dari embrio ini tadi dimasukkan ke mana? Ke dalam uterus domba ini tadi, sehingga lama-kelamaan membesar dan melahirkanlah domba cloning. Si yang ini diambil intinya tadi, diambil intinya dari betina. Ini betina, ini betina, dan menghasilkan domba cloning namanya, bermuka sama persis dengan si induknya. Jadi itu contoh dari domba Dolly. Ini dikatakan cloning, tidak menggunakan sel sperma laki-laki tetapi dari betina juga, tapi bisa tetap menghasilkan dombanya. Tapi sekali lagi ini berumur pendek ya, biasanya tidak selama, kemudian mudah sakit. Biasanya kalau dalam hal teknologi perkembangbiakan pada hewan cloning ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga selalu sehat, teruslah belajar walaupun dalam keadaan belajar dari rumah. Kita lapaskan dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, sayangi kedua orang tuamu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.